belum ada kulitnya gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Belajar Bahasa Inggris secara online. Channel ini akan membimbing kalian dari dasar sampai kalian mahir berbahasa Inggris. Silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Nyalakan juga loncengnya agar setiap kami mengupload video, kalian yang pertama mendapatkan notifikasinya. Oke, di video kali ini kita sudah mencapai part yang ke-8. Pada part yang ke-8 ini kita akan membahas 4 hal. Apa saja? Yang pertama yaitu cara kita mengajak dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kedua adalah cara kita memerintah dalam bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga, cara kita melarang dalam bahasa Inggris. Dan yang terakhir, cara kita meminta izin dalam bahasa Inggris. Simak video ini sampai habis agar ilmu kalian menjadi sempurna. Jangan lupa like, share, dan komen. Oke, mari kita mulai belajar. Yang pertama yang akan kita bahas adalah bagaimana cara kita mengajak dalam bahasa Inggris. Caranya adalah gunakan kata let's dan us. Sekali lagi, gunakan kata let's dan us. Atau sering disingkat dengan kata let's, yang artinya marilah kita. Setelah itu baru kita tambahkan dengan verb yang pertama atau kata kerja asli. Contohnya, marilah kita pergi. Marilah kita gunakan let's. Pergi kita gunakan kata kerja pertama yaitu go. Marilah kita pergi, bahasa Inggrisnya let's go. Seperti itu. Contoh yang kedua, marilah kita belajar bersama-sama. Marilah kita gunakan let's. Belajar, bahasa Inggrisnya study. Bersama-sama, bahasa Inggrisnya together. Marilah kita belajar bersama-sama, bahasa Inggrisnya let's study together. Oke, seperti itu. Jadi kesimpulannya, cara mengajak adalah gunakan kata let's yang artinya marilah kita. Setelah itu harus kata kerja yang asli atau verb one. Oke. Tapi di sini ada catatannya. Perhatikan kata let's. Kata let's jika digabung dengan us, maka orang itu sedang mengajak, yang artinya marilah kita. Tetapi jika let's kita gabung dengan kata ganti objek yang berbeda, maka let's artinya biarlah. Contohnya kita akan bilang biarkan saya, maka bahasa Inggrisnya let me. Biarkan saya pergi, maka kita akan bilang let me go. Kita lanjutkan ke bagaimana cara kita memerintah. Di sini ketika kita memerintah ada 2 cara memerintah. Yang pertama yaitu memerintah dengan kata kerja atau verb. Bagaimana aturannya? Aturannya adalah kita taruh kata kerja asli atau verb one di awal kalimat. Setelah itu kata yang ingin kita ucapkan. Sekali lagi, cara kita memerintah apabila perintah kita itu mengandung kata kerja, caranya adalah taruh kata kerja asli atau verb one langsung di awal kalimat. Setelah itu, kita tambahkan dengan kata yang kita inginkan.
Untuk lebih jelasnya, lihatlah contoh di bawah ini. Contoh yang pertama, buka bukumu. Buka itu adalah kata kerja dan kita gunakan kata kerja asli yaitu open. Bukumu bahasa Inggrisnya your book. Buka bukumu bahasa Inggrisnya open your book. Contoh yang kedua, suapin dirimu sendiri. Suapin itu adalah kata kerja, bahasa Inggrisnya adalah feed. Dirimu sendiri masih ingat pada part yang ke-7 yaitu refleksif. Dirimu sendiri bahasa Inggrisnya yourself. Jadi bahasa Inggris suapin dirimu sendiri adalah feed yourself. Contoh yang ketiga, taruh bukumu di atas meja. Taruh itu adalah kata kerja, kita gunakan yang asli maka put. Bukumu your book. Di atas meja, di atas kita gunakan on. Meja table. Jadi taruh bukumu di atas meja, bahasa Inggrisnya put your book on the table. Sekali lagi, put your book on the table. Selanjutnya yaitu memerintah dengan kata sifat atau adjective. Bagaimana aturannya? Aturannya adalah taruh kata be di awal kalimat, setelah itu tambahkan dengan kata sifat itu sendiri atau adjective. Sekali lagi, aturannya adalah taruh kata be di awal kalimat dan tambahkan dengan adjective. Untuk lebih jelasnya, lihat contoh di bawah ini. Contoh yang pertama, rajinlah. Rajin itu adalah kata sifat, maka ketika kita memerintah dengan kata sifat, kita akan taruhkan be di awal dan kata sifat itu sendiri. Rajin bahasa Inggrisnya adalah diligent. Jadi, rajinlah bahasa Inggrisnya be diligent. Contoh yang kedua, bersabarlah. Sabar itu adalah kata sifat atau adjektif, maka ketika kita bilang bersabarlah, maka kita akan bilang be patient, karena sabar bahasa Inggrisnya patient. Jadi bersabarlah, be patient. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara melarang dalam bahasa Inggris. Melarang sama halnya dengan memerintah, yaitu ada dua ketentuan. Yang pertama, kita melarang dengan menggunakan kata kerja, dan yang kedua, kita melarang dengan kata sifat. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, melarang dengan kata kerja. Bagaimana aturannya? Aturannya adalah taruh kata do dan not atau disingkat dengan kata don't di awal kalimat. Setelah itu tambahkan dengan kata kerja yang asli atau verb one. Ingat, harus kata kerja asli atau verb one. Sekali lagi aturannya adalah taruh kata do dan not atau disingkat menjadi don't di awal kalimat. Setelah itu tambahkan dengan kata kerja asli atau verb one. Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat contoh di bawah ini. Contoh yang pertama, jangan buka bukumu.
Jangan kita gunakan kata don't. Buka itu adalah kata kerja dan kita gunakan kata kerja asli atau yang pertama, maka buka bahasa Inggrisnya open. Bukumu, ingat di part yang ke-6 itu kita sudah membahas kepunyaan. Bukumu bahasa Inggrisnya your book. Jadi jangan buka bukumu, bahasa Inggrisnya don't open your book. Contoh yang kedua, jangan tidur. Jangan, orang itu sedang melarang dan kita gunakan kata don't. Tidur itu adalah kata kerja, kita gunakan verb asli. Bahasa Inggris tidur adalah sleep. Jangan tidur, maka kita akan ucapkan don't sleep. Oke, kita lanjutkan ke melarang dengan menggunakan kata sifat. Bagaimana aturannya? Aturannya adalah taruh kata don't be. Sekali lagi, taruh kata don't be. Setelah itu tambahkan dengan kata sifat itu sendiri atau adjective. Untuk lebih jelasnya, mari lihat contoh di bawah ini. Contoh yang pertama, jangan marah. Marah itu merupakan kata sifat. Jadi, kata jangan kita gunakan kata don't be. Marah bahasa Inggrisnya adalah angry. Jadi, bahasa Inggris jangan marah adalah don't be angry. Jangan marah, don't be angry. Contoh yang kedua, jangan nakal. Nakal adalah kata sifat, maka jangan kita gunakan don't be. Sekali lagi, karena nakal adalah kata sifat, maka melarang kita gunakan don't be. Kita tidak gunakan don't. Ingat, karena don't digunakan untuk kata kerja, sedangkan don't be untuk kata sifat. Jadi, jangan nakal bahasa Inggrisnya jangan, don't be. Nakal bahasa Inggrisnya naughty. Jangan nakal bahasa Inggrisnya don't be naughty. Jangan nakal, don't be naughty. Oke, itu untuk penjelasan melarang menggunakan kata kerja dan kata sifat. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu cara meminta izin dalam bahasa Inggris. Ketika meminta izin, ini kita gunakan kata yang ada di bawah ini. Tapi perlu dipahami ketika minta izin, itu ada cara yang informal dan formal. Apa itu informal? Informal adalah kata yang kita gunakan sehari-hari kepada teman sebaya. Sedangkan formal adalah kata yang kita gunakan keseharian tapi lebih sopan kepada orang yang lebih tinggi umurnya dibandingkan dengan kita. Jadi informal untuk teman sebaya, sedangkan formal kita gunakan kepada orang yang umurnya lebih besar daripada kita. Nah, sekarang penjelasan untuk informal dan informal, simak video berikut ini. Untuk informal kita gunakan kata can. Untuk informal kita gunakan kata can. Sedangkan untuk formal kita gunakan kata could, may, dan might. Sedangkan untuk formal kita gunakan kata could, may, dan might. Yang dimana arti dari 4 kata ini adalah can, could, may, dan might artinya sama, yaitu artinya bisa atau boleh.
Ketika kita ingin meminta izin, gunakan 4 kata tersebut di awal kalimat. Setelah itu, kata yang ingin kita ucapkan. Sekali lagi, gunakan kata tersebut di awal kalimat. Setelah itu, kata yang ingin kita ucapkan. Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat contoh di bawah ini. Contoh yang pertama, bolehkah saya pinjam bukumu? Bolehkah saya pinjam bukumu? Kata bolehkah berarti orang itu sedang meminta izin. Jika tempat kita minta izin itu adalah teman sebaya kita, maka kita akan gunakan kata can. Tapi jika tidak, gunakan kata selain can, yaitu could, may, dan might. Tapi untuk contoh ini adalah teman sebaya, maka kita gunakan can. Saya pinjam. Saya, I. Pinjam, bahasa Inggrisnya borrow. Bukumu, your book. Jadi, bolehkah saya pinjam bukumu? Bahasa Inggrisnya can I. Tapi can I bisa kita word connection atau sambung menjadi kata can I. Borrow your book. Bolehkah saya pinjam bukumu? Can I borrow your book? Contoh yang kedua. Bolehkah saya pergi ke toilet karena saya ingin kencing? Misalkan kalian ingin minta izin kepada guru kalian. Sekali lagi contoh yang kedua. Bolehkah saya pergi ke toilet karena saya ingin kencing? Maka kita akan gunakan kata could. Karena ceritanya kita minta izin kepada guru kita. Jadi kita gunakan yang formal yaitu could. Saya pergi. I go. Ke toilet. Ke itu to. Toilet. Toilet. Karena bahasa Inggrisnya because. Saya, I, ingin, wanna, kencing, tackling. Sekali lagi, bolehkah saya pergi ke toilet karena saya ingin kencing? Bahasa Inggrisnya, could I go to toilet because I wanna tackling? Could I go to toilet because I wanna tackling? Oke, itu adalah cara kita minta izin baik informal ataupun formal. Silahkan dipelajari kembali apa yang sudah kita bahas, mulai dari cara kita mengajak, kemudian cara kita memerintah, cara kita melarang, dan cara kita meminta izin. Jangan lupa untuk dipraktikkan dan ikuti terus channel ini agar kalian mahir berbahasa Inggris. Jangan lupa videonya di like, di share, dan jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini terus memberikan manfaat kepada yang lain. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.